Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Fitri Kaifatia dengan NIM 6322069 dari kelas 634A37. Di sini saya akan membahas tentang distribusi frekuensi. Nah, dari distribusi frekuensi ini nanti kita akan belajar membuat berbagai jenis distribusi frekuensi dan akan membuat grafik histogramnya juga. Nah, di sini sudah disajikan sebaran data dari jumlah konsumsi bahan bakar non-subsidi per bulannya. Nah, nanti dari data ini kita akan membuat berbagai jenis distribusi frekuensinya. Yang pertama, kita akan membuat distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah dari data tersebut kita cari nilai maksimalnya terlebih dahulu. Nah, di rumus Excel itu nilai maksimal rumusnya adalah sama dengan max buka kurung drag dari sel pertama sampai dengan sel terakhir datanya, kemudian klik enter, maka hasilnya adalah 90. Untuk nilai minimalnya, rumusnya adalah sama dengan min buka kurung sel pertama di drag sampai dengan sel terakhir, kemudian klik enter, maka hasilnya keluar adalah 45. Kemudian kita cari banyaknya data atau N. N itu rumusnya sama dengan count di drag dari sel pertama sampai dengan sel terakhir, klik enter, maka hasilnya adalah 100. Kemudian kita cari range-nya. Untuk mencari range itu, rumusnya nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, nilai maksimalnya tadi adalah 90 dan nilai minimalnya adalah 45, maka hasilnya adalah 45. Kemudian kita tentukan jumlah kelasnya. Jumlah kelas itu rumusnya 1 plus 3,322 dikali log N. Log N-nya tadi adalah 100, maka hasilnya adalah 7,644 dan bisa kita bulatkan menjadi 8. Kemudian kita tentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu rumusnya adalah range dibagi jumlah kelas. Nah, range-nya tadi adalah 45 dibagi jumlah kelasnya adalah 7,644, maka hasilnya adalah 5,887 dan bisa dibulatkan menjadi 6. Kemudian setelah kita cari Nmax sampai panjang kelas tadi, kita buat terlebih dahulu interval kelasnya. Nah, yang pertama buat sel sebanyak jumlah kelas ke bawah. Nah, jumlah selnya tadi adalah 8. Kemudian masukkan nilai minimal pertama pada sel pertama sebagai batas bawah. Nah, nilai minimal pertamanya tadi adalah 45. Kemudian masukkan nilai batas atas pada sel di sampingnya senilai panjang kelas. Nah, rumusnya itu saya pakai sama dengan B16 ditambah N9 yang dikunci dikurangi 1. Atau tadi B16-nya adalah 45 ditambah N9-nya itu adalah 6 dikurangi 1, maka hasilnya 50. Kemudian tinggal di drag ke bawah untuk hasilnya. Kemudian kita buat tabel distribusi frekuensinya. Kita buat kelas sebanyak 8 kelas. Kemudian buat intervalnya dengan rumus concatenate B16 titik koma tanda kutip strip tanda kutip titik koma C16 atau concatenate 45 titik koma tanda kutip strip tanda kutip titik koma 50. Kemudian hasilnya 45 sampai 50. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, kemudian untuk frekuensinya kita drag terlebih dahulu selnya, kemudian klik rumusnya yaitu sama dengan frekuensi buka kurung B3 sampai K12 yaitu banyaknya data tadi titik koma
C16 sampai C23, yaitu interval 50 sampai 92. Kemudian tutup kurung dan klik Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Yang kedua, kita akan membuat distribusi frekuensi kumulatif. Untuk membuat distribusi frekuensi kumulatif itu rumusnya F ke 1, frekuensi ke 1 ditambah frekuensi kedua ditambah frekuensi sampai ke N. Nah, di sini frekuensi pertamanya adalah 4, kemudian ditambah frekuensi kedua yaitu 4 sama dengan 8, 8 ditambah 8 16, 16 ditambah 30 sama dengan 46 sampai dengan seterusnya. Kemudian kita akan membuat distribusi frekuensi lebih dari dan kurang dari. Nah, kurang dari itu adalah jumlah frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi atas kelas pada masing-masing interval kelasnya. Sedangkan lebih dari yaitu distribusi frekuensi yang membuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Nah, untuk mencarinya, frekuensi kumulatif kurang dari itu dimulai dari angka 0. 0 ditambah 4 sama dengan 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 8 sama dengan 16, sampai dengan seterusnya. Kemudian, kalau F kumulatif lebih dari itu dimulai dari data terbesarnya. Data terbesarnya yaitu adalah 100. Jadi tinggal 100 dikurangi frekuensinya 4 sama dengan 96, 96 dikurang 4 sama dengan 92, sampai dengan seterusnya. Kemudian kita akan membuat distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah suatu total frekuensi dengan menggunakan persentase. Nah, rumusnya itu adalah frekuensi dibagi N atau jumlah datanya dikali dengan 100%. Maka F relatif yang kelas pertama adalah 4 dibagi banyaknya data adalah 100 dikali 100%, sama dengan hasilnya adalah 4%. Begitu pun seterusnya. Kemudian kita buat distribusi frekuensi kumulatif relatif. Distribusi frekuensi kumulatif relatif adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Nah, rumusnya sama kayak tadi. Bedanya ini pakai F kumulatifnya. Jadi F kumulatif dibagi datanya, banyaknya jumlahnya data dikali 100%. Jadi untuk yang pertama itu F kumulatifnya 4 dibagi dengan banyaknya datanya itu 100 dikali 100% sama dengan 4%. Begitu. Jadi tinggal di drag aja ke bawah. Kemudian kita akan membuat grafik histogram distribusi frekuensi. Nah, dari datanya tadi itu kita drag, yang pertama-tama kita drag kolom interval dan kolom frekuensinya, kemudian klik insert, kemudian pilih kolom yang akan digunakan. Maka setelah dipilih dan disesuaikan, maka inilah salah satu contoh tampilan grafik histogram dari distribusi frekuensi tersebut. Kemudian untuk membuat grafik histogram distribusi frekuensi kumulatif, pertama-tama kita drag kolom intervalnya dan kolom frekuensi dan fcum-nya, kemudian klik insert, kemudian setelah pilih kolomnya, maka ini adalah tampilan dari grafik histogram distribusi frekuensi kumulatifnya.
Kemudian kita akan membuat grafik histogram distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita drag kolom F kumulatif kurang dari dan lebih darinya, kemudian klik insert, lalu pilih line yang akan digunakan. Kemudian ini adalah tampilan grafik histogram distribusi frekuensi kumulatifnya. Kemudian untuk membuat grafik histogram distribusi frekuensi relatif, kita bisa yang pertama itu drag kolom intervalnya, kemudian klik Ctrl, kemudian drag kolom frekuensi relatifnya, kemudian klik insert dan pilih kolom yang akan digunakan. Setelah memilih dan disesuaikan, maka ini adalah tampilan dari grafik histogram distribusi frekuensi relatifnya. Kemudian yang terakhir, untuk membuat grafik histogram dan distribusi frekuensi kumulatif relatif, caranya pun masih sama seperti yang tadi. Yang pertama, drag kolom interval, kemudian klik Ctrl, kemudian klik drag kolom F kumulatif relatifnya, kemudian klik insert dan pilih kolom yang akan digunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.